Love is amazing, but you is amazed, yeah. Jadi, kali ini kita akan belajar mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Baik, pada pembahasan yang pertama terkait dengan konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada 3 periode yang akan dibahas, yaitu yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Dan yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Baik, kita masuk pada periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan Indonesia. Dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi tantangan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Lalu dibuatkan BPUPKI oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tetapi dalam sidang, tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Dengan rasa nasionalisme, sidang BPUPKI berlangsung bertahap dan semangat untuk melengkapi goresan sejarah hingga masa sekarang ini. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan jumlah anggota 60 orang dengan struktur keanggotaan sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Dr. Rajitman Wedyo Diningrat. Yang kedua, Ketua Muda Raden Panji Suroso. Yang ketiga, Ketua Muda Ichi Bangsa yang berasal dari anggota luar biasa orang Jepang. Dan yang keempat, anggota yang terdiri dari 60 orang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, seorang panglima tentara ke-16 Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Mei 1945. Dalam sidang pertama, 4 tokoh menyampaikan usulan isi dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Ki Bagus Hadikusumo, serta Mr. Supomo. Dari berbagai usulan, hanya satu yang diambil, yakni usulan dari Insinyur Soekarno yang berisi yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Dari kelima gagasan itu diberi nama Pancasila. Jika ada yang tidak menyukai angka 5, Soekarno mengusulkan angka 3 yang dinamakan Trisila, terdiri atas sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan angka 1 yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Kemudian dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Ki Hayu Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Mereka bertugas untuk menampung usul-usul calon dasar negara. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta yang berhasil merumuskan calon hukum dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom sekutu. Tanggal 7 Agustus 1945,
Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Dan yang keempat, dan pada waktu itu BPUPKI dibubarkan kemudian dibentuk PPKI. Dilanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom sekutu. Sedangkan tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pancasila Dasar Negara dan pembukaan UUD 1945 tidak dapat terpisahkan baik dalam proses perumusan dan pengesahan. Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara dan pembukaan UUD 1945 secara kronologis yaitu yang pertama, tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyo-Diningrat kembali ke Indonesia setelah dari Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 karena dipanggil penguasa militer Jepang di Dalat, Vietnam untuk membahas Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Terjadi peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda karena mereka para pemuda tangkap akan situasi politik dunia pada saat itu, maka mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Kedua, tanggal 16 Agustus 1945, teks kemerdekaan didektekkan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno, lalu hasil akhir diketik oleh Sayuti Melik. Yang ketiga, tanggal 17 Agustus 1945 dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Yang keempat, tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI. Putusan-putusan yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Lalu, putusan yang kedua memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Dan putusan yang ketiga yaitu membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Singo-Dimejo. Selain itu, Momen Pancasila resmi disahkan oleh PPKI dengan berbagai perubahan. Berikutnya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta amal dan perbuatan. Kepribadian ini mengacu pada sesuatu yang unik dan khas, dan setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri.
Dalam hal ini, Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itulah, Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat, merupakan jiwa bangsa atau jati diri bangsa, dan menjadi cara hidup bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Berikutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politis, pendidikan Pancasila. Yang pertama, kita lihat sumber historis Pancasila. Perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI. Pada sidang ini, masalah tersebut adalah tentang suatu rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Dan dibentuklah Pancasila yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila, yakni pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian esoknya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Namun, Pancasila juga digunakan sebagai filsafat atau kebijaksanaan hidup agar memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, karena Pancasila merupakan objek tersendiri yang sangat luas. Maka dalam ilmu psikologi mempelajari tingkah laku kehidupan manusia, tapi dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberi pandangan hidup pada hasil pemikiran yang tersusun dalam sistematis. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, tersusun dalam pola kehidupan sosial dari berbagai golongan kelompok masyarakat dan juga dapat mengkaji masalah sosial. Dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai tertentu agar dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, dan termasuk perubahan sosial. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan sosiologi Pancasila ini sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Sejak pertama kali didirikan, telah menetapkan Pancasila di posisi yang luhur dan mulia, namun bukan berarti menuhankannya. Dan sejak lahirnya Pancasila, dari naskah kuno zaman Majapahit memuat istilah Pancasila yang berarti 5 prinsip dasar. Naskah tersebut ditulis sekitar abad ke-14. Peran manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial, juga sebagai pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Bierenders Hans Soepratpo. Lalu selanjutnya sumber politis Pancasila. Pancasila sebagai politis, sebagai sumber pengayaan pendidikan, berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia, bertujuan agar mampu mendiagnosia saran tentang mewujudkan kehidupan politik yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam tatanan tertentu, mengandung nilai-nilai kaidah yang mewujudkan tata tertib sosial politik. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yakni menemukan nilai ideal menjadi pedoman dalam konsep pokok politik yang meliputi kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara.